Aksi demo penertiban jalur trayek di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon menyebabkan kemacetan panjang pada Selasa 26 Oktober. Kemacetan sepanjang setidaknya 5 km tak terhindarkan saat aksi demonstrasi sopir angkot tersebut. Puluhan sopir angkot memarkirkan kendaraannya hingga mencapai 2 baris dan memenuhi badan jalan. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Ambon, ada Dedi Aziz di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Dedi. Ya, halo rekan Nila. Dedi, silakan dengan laporan Anda bisa digambarkan untuk situasi pada saat jalannya demonstrasi yang dilakukan sejumlah supir angkot ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih rekan Nila dan Tribuners. Memang tadi pagi sekitar pukul 10 pagi para supir angkot di Kota Ambon melakukan aksi demonstrasi untuk yang kedua kalinya. Kalau di demonstrasi pertama para supir angkot melakukan aksi karena perampingan trayek, maka di demonstrasi kali ini para supir angkot melakukan demonstrasi terkait dengan adanya kebijakan dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku yang tidak diindahkan oleh beberapa angkot trayek tertentu. Mereka melakukan demonstrasi dengan menjajarkan kendaraan mereka sekitar 2-3 baris di badan Jalan Jenderal Sudirman, tepat di bawah underpass Jalan Jenderal Sudirman, di mana seperti yang diketahui bersama bahwa di Jalan Jenderal Sudirman merupakan jalan penghubung antara wilayah Kecamatan Teluk Ambon sampai ke wilayah Kota Ambon. Dalam aksinya juga mereka meminta agar Dinas Perhubungan segera melakukan atau mengeluarkan kebijakan terkait dengan angkot yang melanggar trayek tersebut. Begitu, Nila. Oke, sejumlah tuntutan kemudian disampaikan termasuk untuk meminta adanya perubahan peraturan begitu ya, Dedi. Mungkin bisa digambarkan untuk lebih detail apa saja sih sebenarnya tuntutan dari sejumlah massa aksi ini? Ya, seperti yang tadi kita melakukan wawancara dengan beberapa supir angkot, memang pokok demonstrasi hari ini adalah menuntut bagaimana supaya angkutan umum yang memang melanggar peraturan trayek dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku itu ditertibkan. Seperti itu yang pertama. Yang kedua juga beberapa dari para supir angkot meminta agar peraturan atau kebijakan naik angkot yang berbayar menggunakan uang digital atau scan barcode itu ditiadakan. Memang beberapa organisasi dari supir angkot sendiri, paguyuban supir angkot sendiri sudah menerima hal itu, tapi beberapa diantaranya juga menolak hal itu. Seperti itu, Nila. Dampak dari adanya demonstrasi yang dilakukan oleh supir angkot ini kemudian seperti apa, Dedi? Lalu sudahkah ada tanggapan dari pihak Dinas Perhubungan menanggapi adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah supir angkot ini? Iya, memang kalau kita berbicara soal dampak, karena memang jalan di Kota Ambon, jalan penghubung antara wilayah Kecamatan Teluk Ambon dengan pusat Kota Ambon itu sendiri adalah yang paling dekat itu hanya satu jalan itu, yakni melewati Jembatan Merah Putih kemudian melintasi Jalan Jenderal Sudirman. Maka dengan adanya demonstrasi tersebut kemacetan panjang terjadi di seluruh ruas jalan di belakang Jalan Jenderal Sudirman. Di antaranya ada di Jembatan Merah Putih yang memiliki panjang sekitar 2 km itu juga terjadi kemacetan. Hingga ke Jalan Insinyur Christian Soplanit seperti itu. Kemacetan terjadi sepanjang kurang lebih 5 km. Begitu rekan Nila. Untuk tanggapan dari pihak Dinas Provinsi Maluku sendiri, mereka langsung mengeluarkan surat pemberitahuan kepada para supir angkot yang isinya itu meninjau kembali kebijakan jalur angkutan kota dalam atau AKDP yang melintasi pusat kota. Jadi jalur-jalur yang memang melanggar atau tidak mengindahkan peraturan dari Disub Provinsi Maluku sendiri selanjutnya akan ditertibkan oleh Dinas Provinsi Maluku bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Ambon, maksud kami. Baik, terima kasih banyak Dedi Aziz, wartawan Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Dedi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.